Shalom. Shalom semua. Shalom semua. Selamat malam. Jelas juga kah? Harap semua oke. Apa kabar semua? Kami berharap agar kita semua di dalam perlindungan Tuhan sehat senantiasa. Amin. Karena Tuhan Yesus yang memberi kita kesehatan yang luar biasa, memberikan kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan kita sepanjang hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, mari kita berdoa bersama. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Yesus Kristus hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dimanapun anak-anak Tuhan berada. Haleluya. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami sekali lagi mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Roh Kudus menjaga dan melindungi kami, menyertai kami, bahkan memampukan kami untuk melewati hari-hari sepanjang hari ini. Karena Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Tuhan Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur sekali lagi Tuhan, karena Engkau membuka jalan bagi kami untuk bersatu sekali lagi, walaupun secara live di Facebook. Tetapi saya tidak percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus pasti hadir, menjamah, membuka setiap hati kami, bahkan memberikan penghiburan kepada kami semua. Saya tidak percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Saya lepaskan berkat ke atas setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live Facebook ini. Biar Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita dengan sikap menyembah Tuhan, kita naikkan penyembahan ini. Ya Tuhan, tunjukkan hadirat-Mu.
darah-Mu Yesus yang melayakkan kami, sehingga kami saat ini kami telah dilayakkan oleh Engkau ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kami mau katakan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus pada malam ini Tuhan. Kami mau tinggikan dan kami mau agungkan Engkau ya Bapa. Yesus.
selamat malam semua yang berkesempatan. Beberapa orang atau beberapa kamu di luar sana yang sempat dan akan juga yang akan melihat atau menonton video ini, FB Live ini. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan terlalu baik, sungguh-sungguh amat baik bagi kita. Dan Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dialah Tuhan yang 24 jam monitor kita semua dimanapun kita berada, sebab Dia itu roh. Jadi tempat, waktu, apapun, kuasanya tidak pernah terbatas. Amin. Sama ada kamu berada di Brunei, kamu berada di Sabah, di Sarawak, di negara Indonesia, tetapi Tuhan senantiasa bersama dengan Anda semua, dengan kami semua di sini. Dan malam hari ini mari kita belajar satu dua ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 9 sampai 11. Yohanes 10 9 sampai 11 ini yang selalu kita dengar. Bagi kata firman Tuhan, kata Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pencuri, ini yang ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sekali lagi saya baca, kata Tuhan Yesus Kristus, Dia sendiri berfirman, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kata Yesus lagi dalam ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, di sini saya bagi penekanan di dalam ayat yang ke-10. Sini katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, kata Yesus, kalau Dia yang datang, kalau Dia ada bersama-sama dengan keluarga kita, kalau Dia ada bersama-sama dengan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pasti kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maknanya, apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita sedang doakan, jika itu adalah memang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, walaupun bagi manusia mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, saya bagi penekanan dalam ayat 10 yang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, setahu saya atau apa yang saya pernah dengar dan sampai saat inilah saya tidak pernah dengar lagi pencuri masuk ke bank untuk merompak, dia bawa duit hantar ke bank, tapi dia ambil, dia curi duit dari bank. Atau pencuri yang datang ke rumah kita, dia mustahil dia akan bawa makanan lah atau apa sekalipun, mungkin bawa duit lah, ini itu semua hantar ke rumah kita. Itu bukan dinamakan pencuri. Tapi pencuri dia hanya datang membunuh, mencuri, membinasakan. Nah, contohnya kalau pencuri datang ke rumah, dia akan kopek kita punya mangga atau kunci pintu dari pagar sampai ke pintu utama. Dia akan kopek, dia akan terajang, dia akan cungkil dengan besi yang dipanggil mata kambing. Kalau kunci itu sangat kuat, mereka akan selalu pakai yang itu. Atau mereka bawa itu pemotong rantai yang besar itu untuk potong rantai jika itu diperlukan untuk potong atau memotong rantai, kalau perlu untuk potong rantai. Nah, dia datang hanya mencuri, mengambil apa yang haknya. Contohnya kalau dia mencuri di dalam satu rumah, pecah masuk, kita selalu panggil pecah masuk, itu selalu terjadi di mana-mana. Nah, dia datang, dia mula-mula dia akan hancurkan kita punya pintu, sekurang-kurangnya dia akan kopek kita punya pintu sampai dia boleh masuk. Nah, dia datang mencuri. Nah, lepas itu dia ambil semua apa yang menjadi hak kita. Nah,
Dia ambil contohnya barang-barang, selalu kalau ada barang kemas atau emas, itu diambil, dia curi. Kalau ada duit tabungan, kalau ada peti besi di dalam rumah itu, mereka angkut semua itu. Dan apa yang mereka boleh bawa, apa yang mereka boleh curi, mereka akan ambil semuanya. Apa yang pencuri itu nampak pada saat itu, dia akan ambil semuanya, sama ada barang kecil, barang besar. Kalau ada kadang-kadang kita pernah mungkin melihat di berita, kadang-kadang mereka bawa 4-wheel drive, mereka bawa lori sekali, seolah-olah pindah rumah. Dia akan angkut segala apa yang ada di rumah itu. Nah, apa yang kita belajar hari ini? Pencuri, atau kalau di dalam kerohanian kita, ialah iblis. Nah, saat dia masuk di dalam keluarga kita, ini yang kita perlu belajar beberapa hal secara ringkas. Apa yang dia curi, sebenarnya itu adalah hak milik keluarga itu. Contohnya kami bertiga, hak milik keluarga kami. Ada banyak hal hak milik keluarga kami, yaitu yang sudah Tuhan anugerahkan, sudah Tuhan curahkan, sudah beri kepada kami, dan hak milik kami. Ataupun kalau benda-benda semua ada di dalam rumah ini adalah kami punya, kami bayar. Sama ada hutang kah, cash kah begitu, kita bayar kepada penjual atau kepada itu penjual dimanapun, mungkin perabot, di kedai perabot, di mana-mana. Nah, itu adalah hak kita. Nah, pencuri datang itu, dia ambil semua hak kita itu, diambil semua benda-benda atau barang-barang yang berharga kah tidak, seperti saya katakan tadi, dia angkut semua. Kalau dia pakai lori, semua diangkut. Nah, begitu juga di dalam keluarga kita. Nah, ada beberapa hal di dalam keluarga kita atau dalam pribadi kita, dalam kekristenan kita yang selalu dicuri iblis. Nah, sebab itu kata Tuhan Yesus Yohanes 10:10 ini, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, apa itu di dalam keluarga kita? Nah, yang pertama, apa yang iblis sejak akhir-akhir ini kan kita selalu terdengar, apalagi waktu di musim pandemik bermulanya, ada banyak sekali kita dengar keluarga cerai-berai, keluarga porak-poranda, keluarga gaduh sini gaduh sana, malah macam hari itu kan dia tembak dia punya istri. Ini minggu ini juga. Nah, apa yang menjadi hak kita sebenarnya sebagai satu keluarga yang saat ini dicuri oleh iblis? Nah, pertama, kalau hal dalam keluarga, dia curi, apa yang dia curi ialah hak milik kita, yaitu kebahagiaan di dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Ini adalah hak milik kita sebagai satu keluarga. Kebahagiaan itu adalah hak milik kita. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah milik kita bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Dan kalau mereka hidup bahagia, dan selalu kita dengar, uang ringgit bukan penentunya mereka hidup bahagia. Itu bukan penentunya. Walaupun ada banyak orang kaya, tetapi mereka sedang menderita di dalam hal kebahagiaan. Ada banyak juga orang miskin, tetapi mereka sangat-sangat bahagia. Apa yang mereka makan pada malam itu, mereka menikmati bersama, hiha-hiha, mereka sangat hip. Nah, itu adalah hak milik kita, yaitu kebahagiaan. Nah, iblis sedang mencuri banyak sekali hak milik keluarga-keluarga, contohnya khususnya dalam keluarga Kristen, yaitu kebahagiaan. Nah, minggu ini saya tengok Isnin ke Selasa begitu. Nah, satu orang SMS saya, dia dari Sabah. Nah, dia bagi tahu, tolong doakan keluarga saya. Nah, saya tahu keluarga ini ada sedikit masalah dalam hal kebahagiaan. Nah, itu yang sedang dicuri oleh iblis. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sensitif untuk alert atau perhati semua ini, iblis akan masuk dalam keluarga kita dan dia akan curi kebahagiaan. Iblis akan menyelinap, iblis akan masuk di dalam sekecil manapun. Kalau kita bagi dia ruang, kalau kita bagi dia satu lubang sekecil manapun, iblis boleh masuk dalam keluarga kita dan dia akan curi kebahagiaan kita. Dan sebab itu kenapa banyak suami istri yang seban hari mereka bergaduh, mereka bertengkar, mereka berteriak, ada yang bunuh-membunuh karena tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Ada anak-anak kecil atau anak-anak mereka memberontak kepada keluarga, kepada ibu bapak, atau ke ibu bapak memberontak atau marah kepada anak atau sebegitu karena kebahagiaan di dalam keluarga itu sudah dicuri iblis. Nah, ingat,
iblis datang atau pencuri datang di dalam keluarga kita, atau pencuri datang di dalam satu rumah, mereka masuk, mereka hanya mencuri apa yang hak milik orang di dalam rumah itu. Iblis masuk di dalam keluarga kita, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi kebahagiaan kita, dia binasakan keluarga kita, dan dia bunuh. Sebab itu kadang-kadang ada suami yang tembak atau potong istri, ada ibu bapak sendiri yang dera anak sampai mati, ada yang bunuh diri, ada yang terjun bangunannya, ada yang mereka mati dalam kereta, itu exhaust kereta, mereka masukkan di dalam itu sambungan ke dalam kereta itu, sehingga mereka mati sebegitu, sebab mereka sudah hidup exhaust atau itu asap daripada exhaust. Nah, karena kebahagiaan sudah dicuri, iblis mencuri kebahagiaan kita, dan satu keluarga itu porak-poranda. Lepas itu dia binasakan kita, binasakan keluarga kita, sehingga ada yang bercerai begini begitu, dan dia bunuh. Ada mungkin anak yang bunuh diri, mungkin si ibu atau si bapak. Tidak kita dengar, bukan hanya sekarang banyak kedengaran, bukan hanya kalau dulu kita selalu dengar seorang ibu bunuh diri, seorang perempuan bunuh diri. Sekarang bapak pun sudah banyak kali saya dengar di dalam beberapa waktu ini bunuh diri. Nah, ini yang dicuri oleh iblis. Sebab itu awal minggu ini ada orang itu SMS saya, WhatsApp saya, iya saya akan mendoakan, dan kami bawa dalam doa. Karena saudara, iblis sedang setiap keluarga Kristen khususnya. Walaupun di dalam kekristenan kita dikatakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi karena iblis sudah mencuri kebahagiaan, iblis sudah mencuri kesatuan dalam keluarga kita, iblis sudah mencuri segala-gala hak milik dalam keluarga kita, dia masuk dalam keluarga kita, dia ambil semua itu, dia curi, dia rompak semua itu, sehingga keluarga itu porak-poranda. Nah, ini akibatnya kalau iblis sudah masuk dalam keluarga kita, dia akan curi kebahagiaan. Nah, saudara kita, bagaimana keadaan keluarga kita sekarang? Bagaimana keadaan si suami atau seorang suami melayani istri dia? Di dalam firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Nah, ada banyak suami yang begini, dia mau istri dia tunduk, tetapi dia tidak mau mengasihi istri dia. Ada banyak istri yang sebegitu, dia mau suami dia mengasihi dia, tapi dia tidak mau tunduk kepada suami dia. Nah, ini masalah utama. Ini adalah satu ruang yang sangat bukan kecil, tapi sangat-sangat besar, sehingga iblis boleh masuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangga sedemikian. Bagaimana keluarga kita sekarang? Bagaimana kamu sebagai bapak? Bagaimana kamu sebagai seorang ibu? Bagaimana kamu sebagai seorang anak-anak? Bagaimana hubungan kita sebagai suami istri? Adakah kita sekarang sedang memberi ruang kepada iblis mencuri kebahagiaan itu? Nah, di dalam ayat yang ke-11 kata Tuhan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Nah, saat kita bersandar kepada Tuhan, saat keluarga kita bersandar kepada Tuhan, saya sangat yakin percaya, iblis tidak boleh masuk. Iblis tidak boleh masuk dalam keluarga kita. Dia hanya dapat mengintip dari luar, karena kita ada pertolongan, karena kita ada perlindungan, karena kita ada protection. Kita dibungkus oleh kuasa darah anak domba, sehingga kita dijauhi. Walaupun iblis sedang mengintip kita, tapi kita ada kekuatan. Walaupun iblis cuma masuk dalam keluarga kita, dia tidak boleh buka pintu itu, karena pintu itu Tuhan yang menguncinya, dan Tuhan yang menutupnya, dan tidak ada satupun yang boleh membukanya jika Tuhan yang menutup pintu itu. Amen. Dan ini kunci utama kita. Kalau kita sadar sekarang keluarga kita punya masalah saat ini, kalau kita sadar kita punya masalah saat ini bersama istri atau suami, hari ini saya ingatkan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada orang yang digembalainya, kepada anak-anak, kepada umatnya, khususnya kita orang-orang Kristen, umat Kristen. Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita dan mau melindungi kita, memberikan kebahagiaan, karena itu adalah kita kebahagiaan suami istri. Tidak ada perkawinan, tidak ada pernikahan atau perkawinan yang direncanakan untuk hancur. Tidak ada itu. Tapi kenapa masih ada ramai atau banyak keluarga Kristen yang hancur, yang binasa? Kenapa? Sebab kita tidak datang kepada gembala yang baik. Kita tidak ada gembala di dalam keluarga kita. Si suami sangat sombong, sangat bongkak. Si suami sangat-sangat sombong.
Dan dia tidak mau mengasihi istri dia. Si istri juga 2 kali 5. 2 kali 5 sehingga si suami benci istri benci suami. Karena mereka tidak ada itu kebahagiaan. Mereka tidak ada gembala yang baik. Dan daripada gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Dia adalah gembala yang baik di dalam keluarga kita. Dan saya sangat yakin percaya, apapun masalahmu saat ini, kalau kamu datang kepada gembala yang baik, dia akan menuntun kamu ke padang rumput. Dan kamu akan diberi kelimpahan. Kelimpahan dalam keluarga kamu. Apapun yang coba masuk, dia akan melimpah, keluar kembali. Karena kebahagiaan dalam keluarga kita. Kita ada Tuhan Yesus Kristus yang sukacita melimpah di dalam keluarga kita. Sehingga apa yang direncanakan iblis itu tidak boleh masuk melalui apapun pintu. Karena Tuhan yang menutupnya. Dan iblis itu tidak boleh masuk menghancurkan keluarga kita. Karena kita ada gembala yang baik. Yang kedua, yang last, dia coba curi kesehatan. Nah, setiap kita sebenarnya kita ada anugerah kesehatan daripada Tuhan. Nah, bergantung kepada kita mau menjaga atau tidak. Nah, itu contohnya kepada banyak hal penyakit. Tapi pada hari ini saya mau tekankan tentang sakit yang bukan kita minta-minta, tetapi ini sedang terjadi dalam keluarga kita. Nah, pada minggu ini satu orang ibu juga SMS saya, ini dari Negeri Sembilan. Nah, dia bagi tahu dia mengandung dan sudah syarat mengandung berapa puluh minggu itu, dan dia keluar masuk hospital. Dia bagi tahu karena dia sakit, dia tak boleh tahan, mau muntah, ini itu semua. Nah, setiap hari itulah dia punya apa yang dia rasakan, dan dia WhatsApp saya, dia minta nomor, dia PM di Facebook, dan dia minta nomor, dan dia minta doa. Nah, ini yang coba dicuri oleh iblis, kesehatan si ibu ini. Nah, begitu juga satu juga yang sedang kami doakan keluarga. Ini dari Selangor juga. Nah, kami sedang doakan. Nah, anaknya baru lahir, dan paru-paru yang satu kecil, yang satu besar, dan bila dipam oleh dokter, satu paru-paru itu sudah terpecah sebab tekanan yang kuat, karena baby itu masih semuanya dia lahir belum cukup bulan. Nah, itu juga kami sedang doakan sekarang. Dan kami sangat yakin percaya iblis coba mencuri kesehatan ini baby dan ini ibu di negeri yang berlainan. Iblis sedang masuk dalam keluarga ini untuk mencuri kesehatan itu. Dan iblis juga mau sebenarnya dengan secara tidak sengaja, secara kita tidak sadar, dia juga sedang mencuri iman seorang ibu, iman seorang ibu, dua ibu, sebab ini ibu yang satu baru melahirkan, yang satu ini sedang mengandung. Nah, dia mau curi iman mereka. Adakah mereka percaya kepada Tuhan? Nah, saya sangat bersyukur dua ibu ini, yang satu ini yang sedang mengandung, yang satu baru melahirkan, iman mereka sangat kuat. Dan kami setiap malam kami mendoakan kedua keluarga ini. Nah, saat itu kalau kita tidak tahu kita ada gembala yang baik, mungkin kita hilang iman. Apalah ini, saya orang Kristen, saya begini, begini. Tapi kenapa ini masih terjadi? Iman kita akan dicuri oleh iblis. Dan saat kita mengeluh, bersungut-sungut, kita seperti mengelilingi padang gurun. Kita tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Kita tidak sampai ke tanah perjanjian Tuhan, yang Tuhan sudah janjikan kepada keluarga kita. Nah, saya sangat yakin percaya. Saat kita datang kepada gembala yang baik, kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik. Tuhanlah gembalaku. Nah, itu dia punya lagu. Tak akan kekurangan, segala-gala kita tidak pernah akan kekurangan. Nah, begitu juga dan keluarga kita. Kalau kita yang ada masalah sekarang ini, dengar baik-baik. Kalau kamu sebagai suami atau sebagai istri, kamu sedang mengalami konflik saat ini, dimanapun kamu berada, sama ada kamu di Malaysia, sama ada kamu di Brunei, di Indonesia, ingat, datang kepada Tuhan. Dalam ayat 11 itu, kata Yesus, akulah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik itu, kalau kamu jemput gembala itu masuk dalam keluarga kamu, saya sangat yakin, percaya, hidup keluarga kamu akan mendapat kembali kebahagiaan yang coba dicuri oleh iblis. Karena itu adalah hak kamu. Kebahagiaan itu adalah hak dalam satu keluarga. Dan kesehatan itu juga adalah hak kita bersama
sebagai anak-anak Tuhan. Hak anak-anak kita, hak seorang ibu, hak sebagai seorang anak yang masih lagi di dalam NICU, dan ibunya sudah ada di rumah dan dia sedang bergumul. Dan kami sangat percaya karena mereka berpegang kuat pada Tuhan, mereka berpegang kuat pada gembala yang baik itu. Ibu ini, kedua-dua ibu ini kuat untuk menghadapi masalah ini. Dan baby yang ada di dalam NICU itu saya sangat yakin percaya, dia akan ditolong Tuhan. Amin. Karena Tuhan boleh menciptakan paru-paru yang baru kepada baby ini. Tuhan boleh berikan dan pendarahan di otak juga. Tuhan yang menciptakan saraf-saraf di dalam satu badan kita. Dan saya sangat yakin percaya anak ini akan ditolong Tuhan, dan urat sarafnya, segala pendarahan atau darah beku dalam otak dia, saya percaya Tuhan akan menolong. Selagi ibu ini, kedua-dua ibu ini, selagi mereka datang kepada gembala yang baik, saya sangat yakin percaya. Begitu juga dan keluarga kita malam hari ini. Selagi kita bersandar kepada gembala yang baik, kata Yesus, kata Tuhan Yesus Kristus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya kepada anak-anaknya, kepada kawanan dombanya, pada umat-umatnya, pada kita anak-anak kesayangan. Dan kita satu-satunya yang diberi hak memanggil pencipta di atas itu adalah Bapa. Betapa kita sangat dekat dengan Bapa, pencipta, Tuhan pencipta langit dan bumi. Betapa kita dekat, betapa kita sangat-sangat akrab. Kita dipanggil anak, kita panggil dia sebagai Bapa. Begitu dia mengasihi kita. Dan begitu dia mengasihi keluargamu yang saat ini kucar kacir. Begitu dia mengasihi keluargamu yang saat ini di dalam satu fenomena atau satu masalah yang kamu sedang hadapi, kepincangan, segala apa yang kamu sedang hadapi, pendek kata, setiap masalah di dalam keluargamu, khususnya dalam hal kebahagiaan, saya sangat percaya Tuhan kita gembala yang baik. Jemput dia masuk dalam keluargamu, jemput dia masuk dalam keluargamu, dan Tuhan gembala yang baik itu akan menolong keluargamu. Saya sangat yakin percaya, saya sangat yakin percaya keluargamu akan dipulihkan. Amin. Saya sangat yakin percaya penyakit apapun penyakitmu, Tuhan boleh sembuhkan karena dia adalah gembala yang baik. Amin. Apapun masalahmu saat ini, apapun percobaan yang kamu sedang hadapi saat ini, hanya datang kepada gembala yang baik itu. Karena gembala yang baik, kata Yesus, menyerahkan nyawanya. Dan hanya satu-satunya Tuhan yang melakukan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang melakukan. Dia mati untuk kita. Dia sanggup menolong keluargamu yang ada masalah. Mari kita nyanyi lagu ini sebelum kita berdoa. Biar Tuhan menolong kita, biar Tuhan Yesus Kristus kita jemput. Tuhan Yesus, kita jemput Yesus Kristus masuk dalam keluarga kita. Saya percaya kalau dia menggembalai keluarga kita, saya percaya keluarga kita akan luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, mari datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan lebih mengetahui sejauh sebesar manapun masalah kita, Tuhan pasti akan tolong. Yang penting kita beriman dan percaya, berharap kepada Tuhan Yesus. Pasti semuanya akan berjalan dengan lancar dan pertolongan Tuhan pasti akan terjadi. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti, tetapi Tuhan Yesus mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Tidak
kasih Roh Kudus. Kau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sekali lagi Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya buat tubuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Ya Tuhan, Engkau sudah melihat kepada hati-hati kami yang setiap hati sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, mereka yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga sekarang ini Tuhan. Saya siarkan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menolong setiap keluarga ini, setiap keluarga yang pincang, yang ada masalah Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang akan menolong mereka semua ini Tuhan. Kami mendoakan juga seorang ibu yang sedang mengandung saat ini dan begitu banyak sekali kesakitan yang dia alami sehingga dia sukar untuk bertahan dengan kesakitan itu dalam tubuh jasmaninya. Saat ini Tuhan, saya siapkan ibu ini ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah Tuhan Gembala yang baik. Engkau akan datang kepada ibu ini, Engkau akan menjamah dia sehingga satu kekuatan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mendoakan juga bagi seorang baby yang masih ada di NICU hospital. Oh Tuhan, kami serahkan baby di dalam tangan-Mu. Setiap pendarahan atau pendarahan darah yang ada di dalam otaknya saat ini, kami siarkan, dicairkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan paru-parunya yang satu sudah pecah, kami siarkan, dipulihkan, diberikan paru-paru yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hari mereka bersaksi bahwa betapa Tuhan itu adalah Gembala yang baik, Gembala yang luar biasa, Gembala yang memberi kelimpahan dari segala keperluan setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau mengerti apa yang kami sedang pergumulkan saat ini. Engkau mengerti setiap persoalan kami saat ini, setiap masalah kami dalam keluarga kami. Engkau mengerti saat ini ya Tuhan. Engkau Gembala yang baik. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami jemput Engkau masuk dalam setiap keluarga kami. Setiap keluarga yang mengalami kebincangan, mengalami keretakan di dalam rumah tangga mereka, hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang sudah tidak ada kasih sayang di dalam keluarga, saya siapkan kasih agape, kasih dan prasurgawi turun saat ini dalam keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Bagi mereka yang hilang pekerjaan atau pekerjaan mereka terombang ambing sehingga gaji mereka tidak cukup, gaji mereka tidak dapat diterima dengan sepenuhnya karena masalah bisnis dalam company. Hari ini saya siapkan pertolongan-Mu kepada setiap company yang ada masalah dan akan dapat memberi gaji kepada setiap pekerjaannya, apapun siapapun mereka Tuhan, apapun bangsa mereka. Berkati setiap company ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah melihat keturunan, suku dan bangsa, tetapi kasih-Mu bagi semua orang karena Engkau sudah mati bagi kami semua Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengerti, Engkau mengerti. Serahkan pergumulan-Mu saat ini kepada Tuhan. Tuhan mau menjamah setiap masalahmu. Kebahagiaan yang sudah hilang, sudah dicuri iblis, saya siarkan dikembalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap keluarga yang pincang, setiap keluarga yang punya masalah, dipulihkan dalam
hati yang terluka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Oh haleluya Yesus. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah kasih setiamu bagi setiamu Tuhan. biarkan Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. sebab Oh haleluya. Dan hari ini Tuhan kami mau mengambil kesempatan untuk mendoakan bagi negara kami Malaysia. Saya siarkan Malaysia terus diberkati, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mata uang ringgit kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Politik kami, kebincangan di dalam politik dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siarkan tiada lagi jangkitan baharu bagi COVID-19 di dalam nama Yesus. amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Diberkati daripada Perdana Menteri sampai kepada semua wakil rakyat di parlimen apapun parti yang mereka wakili, semua daripada semua mereka yang wakil daripada Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, kesehatan, biar mereka ada hikmat bijaksana daripada surgawi, agar mereka boleh menjadi rakyat, wakil kepada rakyat yang luar biasa, menjadi wakil kepada rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih atas berkat-Mu malam hari ini. Terima kasih atas urapan-Mu, kasih-Mu, hikmat bijaksana daripada surgawi. Segala pujian dan hormat kemuliaan kami serahkan kembalikan kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapak terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berulang pertengahan dan akhirnya kebaktian doa kami pada malam ini. Dan kami bersyukur Tuhan atas firman yang kami dengar sebentar tadi mengajar kami untuk terus beriman, berharap kepada Gembala yang baik, yaitu Engkau sendiri. Mari Roh Kudus, mulai malam ini, saat ini kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar keluarga kami sentiasa berbahagia, sentiasa di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, agar si iblis tidak dapat menyelinap masuk di dalam keluarga kami. Karena kami disedangkan bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau Tuhan datang di dalam keluarga kami, memberikan kami kebahagiaan, memberikan kami pengharapan yang teguh di dalam keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan mulai malam ini, saat ini kami jemput Roh Kudus terus bertakhta di dalam keluarga kami, menjadi kepala bagi keluarga kami, dan terus memberkati setiap keluarga kami semua, agar kami menjadi berkat bagi keluarga di luar sana yang belum percaya kepada-Mu ya Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live Facebook kami, bahkan yang akan menonton nanti pasti diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami kembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih, dan jika kamu diberkati boleh share kepada teman-teman, Ya. biar Tuhan, kasih Tuhan akan terus melebar kepada semua orang, kepada banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Satu lagi. Oke. Oh, itu Antiling.